Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu. Bersama saya, Noto Susanto, selamat datang di channel Bimbingan Konseling. Perjalanan hidup seseorang itu membawa alur cerita dan permasalahannya masing-masing. Baik masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, bahkan mungkin keuangan. Beberapa orang ada yang secara finansial diberi kecukupan atau kelapangan. Namun di sisi lain ada beberapa orang yang diberi kesulitan tentang finansial. Kondisi keuangan sedang buruk atau sedang tidak baik-baik saja. Pada saat kondisi seperti ini, terkadang kita mulai khawatir, ragu atau bimbang. Bagaimana saya harus melangkah? Di satu sisi harus memikirkan kondisi finansial yang sedang tidak baik-baik saja, namun di sisi lain juga memikirkan kebutuhan keluarga esok. Pada kondisi seperti ini terkadang muncul rasa takut dan khawatir untuk melangkah menghadapi permasalahan tersebut. Sebenarnya rasa takut atau khawatir itu wajar karena kita manusia. Namun jika larut dalam kekhawatiran, hal itu tidak akan merubah keadaan kita. Situasi dan kondisi itu sulit berubah jika hanya dengan diselimuti rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Karena rasa takut dan khawatir yang berlebihan itu justru akan menutup pikiran jernih kita, akal sehat kita, sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik. Lantas, bagaimana cara kita menyikapi kondisi finansial seperti ini? Yang terpenting adalah segeralah mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk agar bisa melangkah ke arah yang lebih baik, dan yakini bahwa Allah sudah menyiapkan rezekinya untuk kita, karena setiap orang itu sudah punya jatah rezekinya masing-masing. Bukankah kita sudah yakin bahwa Tuhan menciptakan makhluk itu sudah disertai dengan takaran rezekinya? Kalau kita menengok sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, suatu saat beliau sedang duduk-duduk di pinggir danau, melihat beberapa semut yang membawa sebutir gandum dibawa ke tepi danau. Dan ada seekor katak yang keluar dari danau lalu membuka mulutnya. Lalu beberapa semut itu masuk ke dalam mulut sang katak, dan katak itu menutup mulutnya dan bergegas meloncat menyelam ke dalam air. Setelah beberapa saat, katak itu keluar dari danau dan membuka mulutnya, dan keluarlah beberapa semut dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam memanggil dan menanyakan tentang apa yang barusan dilakukan semut. Lantas semut itu menjawab, "Wahai Nabiullah, di dasar laut sana ada seekor cacing yang buta, hidupnya di bawah cekungan batu. Kami diutus oleh Allah untuk mengirimkan makanannya, untuk mengirimkan rezekinya." Nah, dari cerita tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menanggung rezeki kepada semua makhluknya. Cacing yang buta, hidupnya di dasar laut, di bawah batu, itu pun masih bisa bertahan hidup karena sudah ada yang menanggung rezekinya. Bahkan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Yakinlah bahwa Allah menciptakan makhluk itu sudah ada rezekinya masing-masing. Jika kita khawatir terhadap rezekinya, itu artinya kita telah meragukan terhadap Allah, zat yang memberi rezeki. Itu artinya kita belum mengenal Allah sebagai Tuhan, zat yang memberi rezeki kepada semua makhluknya. Lantas,
apa arti iman kita terhadap Tuhan kita, maka dari itu kita harus meyakininya. Kewajiban kita adalah berdoa dan ikhtiar untuk menyambut rezeki darinya dengan cara yang baik dan benar. Artinya, tidak meninggalkan kewajiban ketika menyambut rezeki darinya. Sebagai umat beragama, sudah pasti kita punya kewajiban untuk beribadah kepadanya. Maka di dalam menyambut rezeki darinya, tidak dibenarkan sampai meninggalkan kewajiban. Toh, seandainya dalam mengejar rezeki sampai berani meninggalkan kewajiban, itu tidak akan menambah jatah atau takaran rezeki darinya. Justru akan menambah masalah atau kerumitan di dalam hidup kita dan menjauhkan kita darinya. Maka dampak buruknya pun hidup kita jadi tidak tenang. Kerja terasa berat, seolah-olah sudah kerja mati-matian, namun kondisi finansial masih saja belum kunjung membaik. Pada akhirnya seolah-olah menyalahkan keadaan. Padahal permasalahan itu dari diri kita sendiri, namun terkadang kita tidak menyadarinya. Jadi, fokus terhadap kewajiban kita kepada Tuhan, yaitu yakin dengan doa kita dan jangan putus asa dalam kita berusaha atau ikhtiar untuk menyambut rezeki darinya. Maka hasilnya pun Allah akan menyertainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.